Apakah wormhole benar-benar ada seperti yang kita duga? Dan bagaimana jadinya jika memang demikian? Jika kalian menonton acara fiksi ilmiah apapun yang berhubungan dengan perjalanan luar angkasa dan sejenisnya, kemungkinan besar kalian pernah mendengar konsep wormhole. Sederhananya, wormhole adalah jalan pintas di alam semesta. Anda masuk melalui satu sisi di alam semesta, dan kalian keluar di area yang sangat jauh dari tempat kalian berada beberapa menit yang lalu. Star Trek Deep Space Nine mendasarkan keseluruhan seri pada stasiun luar angkasa yang melindungi wormhole yang mengarah ke kuadran ruang lain. Namun apakah hal ini benar-benar mungkin terjadi di alam semesta kita? Dan jika ya, bukankah kita sudah menemukannya? Jawabannya mungkin mengejutkan kalian, terutama ketika kalian mendengar bahwa wormhole dijadikan spekulasi oleh salah satu pemikir paling cemerlang di dunia, Albert Einstein. Pada tahun 1935, Einstein dan Nathan Rosen mengilustrasikan gagasan tersebut melalui teori relativitas umum, mengusulkan jembatan melintasi ruang waktu, menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang waktu, dan secara teoritis menciptakan jalan pintas yang dapat mengurangi jarak dan waktu perjalanan. Einstein-Rosen atau wormhole, teori relativitas ilmiah Einstein secara matematis meramalkan keberadaan wormhole. Namun sejauh ini belum ada wormhole yang ditemukan. Beberapa persamaan menyatakan bahwa wormhole merupakan black hole. Tapi jelas kita tidak bisa membuktikan apakah black hole adalah wormhole karena benda-benda dan manusia yang masuk ke dalam lubang hitam. Baiklah, karena tidak ada yang pernah masuk ke dalam black hole, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Inti dari hal ini adalah konsep ruang waktu, yang menurut teori Albert Einstein adalah kekuatan ruang dan waktu yang bersatu dalam sebuah struktur. Jika kalian adalah yang membentuk seluruh alam semesta, dan alasan bumi, matahari, dan galaksi mampu melakukan hal-hal tertentu di alam semesta, seperti penyebab orbit bulan, planet, dan bintang. Bukan karena gravitasi itu sendiri, melainkan karena mereka mampu memanipulasi ruang waktu di sekitarnya menjadi lembah yang menyebabkan benda-benda berputar di sekitarnya karena mereka terjebak di lembah itu. Oleh karena itu, Einstein berspekulasi bahwa ruang waktu dapat direnggangkan, dibengkokkan, tertekan, bahkan dirobek. Dari situlah gagasan awal mengenai wormhole berasal. Karena jika kalian membuka lubang di ruang waktu, pasti ada sesuatu lain di sisi lain. Percaya atau tidak, Einstein dan yang lainnya telah mencatat bahwa ada 5 jenis wormhole yang berpotensi terjadi. Berikut beberapa penjelasan dasar masing-masingnya. Wormhole yang dapat dilintasi ini adalah yang paling terkenal, terutama di film-film fisika ilmiah. Lubang yang mereka lalui di satu titik di alam semesta untuk keluar dari tempat lain. Tidak berbeda dengan wormhole Star Trek Deep Space Nine. Wormhole yang tidak dapat dilintasi. Tidak ada yang dapat melintasinya, baik karena wormhole ini hancur, mungkin berisi titik masuk tanpa saluran keluar, atau karena menyabotase partikel sebelum mencapai ujungnya. Wormhole satu arah. Kalian dapat melakukan perjalanan melalui satu wormhole dan membutuhkan wormhole lain untuk kembali. Dalam salah satu solusi persamaan Einstein, ternyata wormhole dapat ditemukan di black hole. Dalam salah satu solusi persamaan Einstein, ternyata wormhole dapat ditemukan di dalam black hole, namun tidak dapat diseberangi. Wormhole dua arah. Wormhole jenis ini jalannya bolak-balik sama, intra alam semesta. Lubang-lubang ini terletak di alam semesta kita dan bergerak dari satu titik di dalam alam semesta kita ke titik lainnya. Wormhole antar alam semesta. Ini menghubungkan alam semesta kita dengan alam semesta paralel lainnya. Kalian tidak dapat melihat DC Comics atau Marvel untuk jenis wormhole krisis yang sangat unik ini. Jadi ada banyak jenis wormhole dan dampaknya terhadap alam semesta dan manusia yang hidup di alam semesta pada umumnya. Yang membawa kita pada pertanyaan besar, di manakah wormhole di alam semesta kita saat ini? Kita sudah membahasnya sedikit tentang adanya banyak wormhole. Namun saat ini hal tersebut hanya bersifat teoritis. Namun lebih jelasnya, hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak ada. Namun ini merupakan kasus lain. Itu bisa saja nyata, dan bisa juga tidak. Ini adalah jenis pemikiran di balik teori dan misteri kosmik lain yang dikenal sebagai dark matter dan dark energy. Tapi itu topik yang sama sekali berbeda. Tidak seperti banyak teori bagus lainnya, ada matematika, sains, dan fisika yang mendukung kemungkinan hal ini menjadi nyata, termasuk teori relativitas umum yang disebutkan di atas. Hanya karena sesuatu bisa terjadi bukan berarti hal itu bisa terjadi. Kami telah membuktikan bahwa di bumi lebih sering daripada yang dapat kalian hitung hanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun teori relativitas adalah ilmu matematika mendalam yang membantu menjelaskan berbagai hal,
dan diterima secara luas sebagai kebenarannya. Teori tersebut tetaplah sebuah teori, dan jika Anda menyelami matematika lebih dalam, Anda akan melihat bahwa hal-hal di dalamnya terbuka terhadap berbagai penafsiran dan memiliki banyak kemungkinan hasil sehubung dengan realitas secara keseluruhan. Artinya ada banyak cara untuk melihat angka-angka ini, dan wormhole hanyalah salah satu jawabannya. Mungkin itulah sebabnya kita hanya memimpikan dan membayangkan wormhole, dan tidak menemukannya secara teknis, namun bisa saja kondisi untuk membuat wormhole belum terpenuhi, sehingga lahirnya kemungkinan baru mengapa kita belum menemukannya. Seperti yang diteorikan Einstein, wormhole adalah terobosan dalam struktur ruang waktu. Namun mungkin saja tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang mampu menembus struktur tersebut. Bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan, hanya saja belum bisa dilakukan. Ironisnya, ada beberapa acara TV dan film fiksi ilmiah yang membahas tentang menciptakan wormhole-nya sendiri melalui ruang waktu dengan menembus struktur ini. Jadi mungkin alasan kita belum menemukan wormhole adalah karena kita perlu membuatnya sendiri. Atau bisa jadi wormhole tersebut ada di luar angkasa saat ini, dan kita belum menemukannya. Tapi bagaimana mungkin kita tidak melihat wormhole di luar angkasa? Seperti yang mungkin Anda tanyakan saat ini. Ya, jangan pernah lupa bahwa ruang angkasa sangat besar. Panjangnya triliunan tahun cahaya, dan kami hanya dapat berspekulasi dan melihat sebagian kecil saja dengan keteraturan tertentu. Contohnya, kita dapat menemukan dan melihat bintang, planet, dan galaksi jauh. Namun kita masih menemukan bulan baru di Saturnus dan Jupiter, yang jaraknya hanya ratusan juta mil. Jadi bagaimana kita bisa melihat yang satu dan bukan yang lain dalam jangka waktu yang cukup lama? Karena meskipun ada banyak orang yang melihat ke luar angkasa, mereka tidak dapat melihat semuanya setiap saat. Bahkan jika seluruh planet ini adalah teleskop raksasa atau sistem radar luar angkasa yang kita buat, kita tidak akan bisa mengamati semuanya sekaligus setiap saat. Dan karena planet ini tidak seperti itu, kita harus mengurangi jangkauan kita. Dan dengan demikian, Anda dapat melihat mengapa ada hal-hal tertentu yang terlewatkan. Jadi, mengapa bukan wormhole? Jadi, jika sudah ada, kapan dibuatnya? Jawaban yang paling mungkin adalah Big Bang, yang merupakan peristiwa teoritis yang para ilmuwan spekulasikan sebagai kelahiran alam semesta kita. Namun ketika ledakan massa melesat ke segala arah dan menciptakan bahan penyusun alam semesta melalui gas, penting dan banyak lagi. Menurut teori dibutuhkan waktu jutaan dan miliaran tahun untuk membentuk apa yang kita miliki saat ini. Namun hal tersebut menyisakan banyak waktu bagi lubang-lubang tertentu di alam semesta untuk membentuk. Faktanya beberapa orang berspekulasi bahwa karena sifat dahsyatnya Big Bang, sebenarnya terdapat banyak sekali wormhole di alam semesta saat ini. Semuanya terhubung ke wormhole lain melalui string kosmik dan menunggu untuk ditemukan. Ditambah lagi kalian perlu mempertimbangkan hal ini dari lingkup kosmik. Katakanlah di alam semesta, di seluruh alam semesta terdapat 5 wormhole yang punya jalan masuk dan jalan keluar. Jika Anda secara acak menempatkan wormhole tersebut di alam semesta, seberapa besar kemungkinan wormhole tersebut mendarat di dekat kita atau di tempat yang bisa kita lihat? Akankah kita mengenali mereka? Bisakah kita melihatnya di kegelapan angkasa? Sebelum kami menjawab pertanyaan itu, pastikan untuk like video ini dan subscribe channel ini. Jika Anda memikirkan Star Trek, wormhole mereka hanya terlihat setelah seseorang mendekatinya, dan wormhole yang stabil jarang ditemukan. Jadi mengingat semua itu, mungkin alasan kita belum menemukan lubang cacing adalah karena kita tidak tahu di mana letaknya, sehingga belum melihatnya. Oh, ada yang berpendapat bahwa itu adalah pusat galaksi, bahwa itu adalah wormhole dan bukan black hole. Hal ini, jika benar, bisa berarti bahwa semua galaksi dihubungkan oleh string kosmik yang saya sebutkan sebelumnya. Dan dengan demikian jauh lebih mendalam daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ada hal lain yang perlu kalian pertimbangkan. Jika wormhole memang ada, apakah wormhole itu benar-benar ada? Karena kalian memikirkan sifat wormhole seperti yang kami gambarkan saat ini. Itu adalah lubang di ruang angkasa yang menghubungkan dua bagian ruang. Dalam banyak kasus, mereka dianggap terbuka sepanjang waktu. Tapi ada kekuatan di alam semesta yang bisa melawan hal seperti itu secara langsung, bukan? Ini disebut gravitasi. Ya, nanti kita akan membahas bagaimana teori relativitas menyatakan bahwa gravitasi bukanlah gaya nyata, dan bahwa ruang waktu hanya dimanipulasi untuk berpikir bahwa gravitasi itu nyata. Namun ada banyak alasan untuk berpikir bahwa gravitasi adalah gaya alami. Jadi mari kita mulai saja. Jadi jika lubang di alam semesta itu nyata, dan ia hanya ada di sana, apakah alam semesta sendiri akan membiarkannya ada? Kemungkinan besar tidak. Gravitasi alami alam semesta di luar angkasa kemungkinan besar akan mencoba menutupnya. Dan jika Anda tidak percaya, lihatlah black hole.
Black hole di alam semesta mampu menumbangkan kekuatan alam semesta untuk bertahan hidup melalui gaya gravitasinya yang sangat besar. Namun, tidak semua black hole mampu melakukan hal tersebut. Banyak black hole yang tercipta tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri karena radiasi Hawking dan faktor lainnya. Dan karena itu mereka mati. Hal ini telah kami buktikan sendiri di bumi karena umat manusia mampu membuat black hole-nya sendiri selama beberapa detik hingga energi di dalamnya padam. Jadi jika wormhole memang ada, alam semesta akan mencoba menutupnya dengan menutupnya di tengah-tengahnya, menjadikannya event horizon, tidak seperti black hole, dan dengan demikian menjadikannya tidak berguna dalam segala hal. Memang benar, kita bisa membuktikan bahwa inilah yang terjadi. Namun jika wormhole tercipta pada saat Big Bang, dan gaya serta gravitasi yang terjadi selama miliaran tahun sejak saat itu, maka wormhole tersebut akan tertutup pada saat umat manusia sempat mencarinya. Meskipun perlu dicatat bahwa string kosmik yang kami sebutkan sebelumnya adalah kemungkinan alasan mengapa wormhole memang ada dan tetap terbuka. Karena string tersebut mampu terus mempertahankannya melalui energi atau partikel atau bahkan materi. Meskipun sekali lagi ini hanya teori. Tapi mari kita sedikit bertanya pada diri sendiri, apa artinya jika wormhole itu nyata? Atau apa yang bisa dilakukan umat manusia jika kita mampu membuat wormhole dan melewatinya dengan aman? Keduanya pertanyaan bagus. Jawaban yang pertama adalah yang paling sederhana. Jika wormhole itu nyata, meskipun letaknya jauh dari kita, itu berarti ada jalan menuju alam semesta secara luas yang berpotensi kita lalui. Sehingga ketika kita mencapainya, kita berpotensi pergi ke sisi lain alam semesta tanpa harus melakukan perjalanan sejauh itu. Bahkan mesin warp Star Trek memiliki batasan. Itulah sebabnya wormhole yang stabil adalah sesuatu yang diinginkan dan ingin dikendalikan semua orang. Memiliki alam semesta di belakang dan memanggil kalian sangatlah menarik. Meskipun hanya dari sudut pandang ilmiah dalam mempelajari apa yang ada di galaksi yang kemungkinan besar tidak akan pernah bisa kita capai. Tapi mari kita bawa lebih dekat sekarang. Jika kita mampu membuat wormhole sendiri, kita berpotensi memulai perjalanan manusia pertama melintasi bintang-bintang, yang merupakan sesuatu yang sedang coba dilakukan umat manusia melalui misi Mars. Tapi bayangkan meluncurkan keluar angkasa dan membuat wormhole itu di luar gravitasi bumi. Lalu dalam hitungan detik bisa mendarat di Mars. Pikirkan tentang bagaimana hal ini akan membantu koloni tersebut maju sepanjang waktu, tenaga dan uang yang dapat dihemat dalam upaya menjadikan Mars sebagai tempat yang layak untuk ditinggali. Ditambah lagi, jika kita bisa melakukannya di Mars, kita bisa melakukannya di tempat seperti bulan Saturnus, Titan, atau Alpha Centauri, yang diyakini banyak orang sebagai planet besar berikutnya untuk ditinggali manusia dan seterusnya. Wormhole itu seperti kode curang untuk perjalanan luar angkasa, karena sekarang kita tidak perlu membuat roket dengan cukup cepat untuk mencapai suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Kita hanya membutuhkan mereka untuk bertahan dari wormhole dan melewati sisi lain dengan segala sesuatunya utuh. Tapi hanya itu yang terjadi saat ini, mimpi. Salah satu hal yang membuat banyak kutu buku dan ilmuwan fiksi ilmiah merenung dengan penuh antisipasi dan keheranan. Bisakah kita melakukan perjalanan melalui wormhole di masa depan? Tapi apakah kita akan melakukannya? Waktu akan berbicara.